Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menepati janji. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Pasti sehat semua. Semoga kita semua bisa dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar kita selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan ke materi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menepati janji. Apa sih janji itu? Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Dalam Islam, janji akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti pada potongan Quran surat Al-Isra ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ahda kana mas'ula. Artinya, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapatkan laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya tobat dan tebusan. Pada masa sekarang, janji sering digunakan sebagai bumbu pergaulan kalangan pengusaha yang bertransaksi, politisi yang sedang berkampanye, bahkan orang tua ketika membujuk anaknya sering melontarkan janji-janji manis. Ada yang konsisten dengan janjinya dan berupaya memenuhi, namun tidak sedikit yang ingkar dan menganggap hanya senda gurau. Mereka mengabaikan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan janji adalah hutang. Juga mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengingatkan janji itu harus ditepati karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Banyak manfaat berharga bagi manusia yang selalu menepati janjinya, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Manfaat di dunia berupa hubungan sosial yang lebih baik, memperbesar kepercayaan orang lain yang akan memperluas pahala kebaikan dan kebajikan, serta kebajikan antar sesama manusia. Sedangkan manfaat menepati janji untuk kehidupan akhirat, Allah akan menggolongkan orang-orang yang memenuhi janji ke dalam golongan orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 76. Menepati janji juga dapat menjadi penyebab dihapusnya dosa kita dan memasukkan kita ke surga. Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Menurut Ibnu Jarir, penulis tafsir Jami'ul Bayan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang memenuhi janji dan memasukkan mereka ke surganya. Berbicara tentang janji, terutama jika ditinjau dari ajaran Islam, maka akan banyak sekali aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Di antara aspek-aspek tersebut adalah perintah menepati janji yang termuat di dalam Al-Quran, antara lain pada potongan Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdi innal ahadi kana mas'ula, yang artinya tepatilah janji, sesungguhnya janji itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pada potongan Quran surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu itu. Dalam ayat lain juga disebutkan tentang perintah menepati janji. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 lebih jelas dan lebih detail tentang perintah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta.
dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu bila berkata ia dusta, apabila ia berjanji ia akan melanggar, dan apabila dipercaya ia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari beberapa ayat dan dalil di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menekankan pada pentingnya seseorang untuk menepati suatu janji. Bahkan para ulama telah sepakat bahwa menepati janji hukumnya wajib, yang jika diingkari maka seseorang akan berdosa. Sungguh Al-Quran telah memperhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta memerintahkan untuk menepatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altullaha 'alaikum kamila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum menepati janji adalah wajib, karena janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar agar tidak memberatkan kita di hari akhir nanti. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin bila saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.